Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Marvel Chandra bisa hadir bersama Anda dalam program NTV Interviews. Pemirsa, tema yang akan kami fokuskan kali ini sangat menarik dan sangat penting, yaitu pemanfaatan data desil DTSN dalam penentuan penerima bantuan Rutilahu di Kota Surabaya. Sebagaimana Anda tahu bahwa bantuan rumah tinggal layak huni bukannya sekedar program pembangunan fisik, namun sebagai simbol akan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Kota Surabaya. Dan melalui forum ini juga kita berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam bagaimana peran data detail DTSN digunakan sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan dan sekaligus menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan masukan, evaluasi, dan juga solusi agar program Rutilahu semakin transparan, tepat sasaran, dan juga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Kota Surabaya. Dan dalam mendiskusikan hal ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir Wakil Ketua Komisi C, Ibu Aning Rahmawati. Halo Bu, apa kabar Bu Aning? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat, bahagia. Iya. Ibu, kalau kita langsung masuk Bu, kalau kita lihat memang pemerintah sangat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik ke depan, khususnya di Kota Surabaya di sini dengan program Rutilahu. Namun juga dalam menyelenggarakan program tersebut tidak sendiri, dibutuhkan peran serta data desil DTSN. Sejauh ini Bapak Ibu sebagai anggota DPR, bagaimana Ibu melihat peran data ini Bu? Ya, jadi berbicara tentang data, kita berbicara tentang intervensi kebijakan dari pemerintah kota, baik itu dalam mengentaskan kemiskinan maupun dalam memberikan berbagai bantuan kepada warga Kota Surabaya. Dan kita pahami Surabaya itu kota yang sangat nyaman, kota yang sangat luar biasa gitu ya bagi penduduknya, meskipun, dan kalau kita lihat data kemiskinan, data pengangguran itu setiap kita jauh lebih rendah daripada provinsi maupun pusat. Nah, di dalamnya kita tahu di antara penduduk miskin itu ada yang butuh intervensi terkait dengan papan, terkait dengan rumah. Nah, Surabaya sebetulnya sejak lama sudah melakukan berbagai intervensi, baik itu melalui rusunami, kemudian juga melalui Rutilahu. Nah, kenapa seperti itu? Karena rumah, papan ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota supaya warga Kota Surabaya ini tidak ada lagi yang tidak punya rumah, warga Kota Surabaya ini tidak ada lagi yang tinggal di rumah yang memang tidak layak huni gitu. Dan berdasarkan data Rutilahu yang dihimpun oleh pemerintah kota di Surabaya ini, antrian Rutilahu itu masih di angka 7.500. Nah, 7.500, sementara Rusunawa antriannya di angka 10.000. Nah, ini kan di angka 10.000 untuk Rusunawa, sementara kebijakan pemerintah kota ini tidak bisa lagi menyediakan Rusunawa dengan bantuan dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat sudah mengalihkan Rusunawa ke Rutilahu maupun Rusunami. Rusunami ini kan hak milik, Rusunawa sewa. Nah, logikanya Rusunawa itu mulai angka 5.000 per bulan. Jadi kalau jenengan pengen dapat Rusunawa atau tinggal, Rusunawa itu kan semacam apartemen ya. Nah, tinggal di apartemen itu biaya sewa itu antara 5.000 sampai 50.000 sampai 150.000. Tentunya dengan perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan fasilitas. Nah, pemerintah pusat menginginkan masyarakat yang sudah mentas, ini kan di Rusunawa itu kan yang tadinya tidak mampu, mungkin sudah naik hajat hidupnya, sehingga diinginkan dari Rusunawa ini, dari sewa dia harus pindah ke Rusunami. Untuk apa? Hak milik. Nah, ternyata setelah dilakukan proses survei secara mendetail kepada seluruh penghuni Rusunawa, dan kita sudah membangun Rusunami untuk dijual kan, Rusunami ini kan hak milik. Mereka tidak lagi menyewa tapi memiliki dengan cicilan 1 bulan itu 2,5 juta, sehingga nanti Rusunami ini menjadi hak milik. Ternyata setelah disurvei, kemudian setelah dilakukan proses banyak intervensi, data yang masuk, tidak ada yang mau untuk membeli Rusunami.
Bayangkan dari angka 5.000 maksimal 150.000, mereka harus nyicil 2,5 juta. Oh, gitu. Nah, ini kan logikanya enggak masuk. Jadi kebijakan dari pemerintah pusat saya kira sulit diterapkan di kota Surabaya untuk mengalihkan rusunawa ini menjadi rusunami. Sekali lagi sulit, karena apa? Peraturan perundang-undangannya itu maksimal harga rusunami itu 250 juta. Ini kita bukan omong doang ya, kita sudah bikin rusunami, sudah kita laksanakan itu aturan dari pemerintah pusat tidak laku di kota Surabaya. Maksimal 250 juta tadi. Harganya cuma 250 juta berdasarkan peraturan perundang-undangannya rusunami ini, tapi kenyataannya tidak ada yang beli. Nah, dari sini kita melihat bahwa kebijakan untuk rusunami ini ternyata sampai dengan hari ini tidak familiar di kota Surabaya karena tidak sesuai antara peraturan yang dibuat dengan kemampuan untuk menjalankan aturan itu. Kita sudah melakukan FGD dengan seluruh developer di kota Surabaya, tidak ada yang mau ambil untuk menjadi penyedia rusunami. Penyedia di sini kan kalau rusunami artinya nanti mereka membelinya kepada pihak ketiga bukan kepada pemerintah kota, itu tidak ada yang bersedia. Termasuk YKP sebagai salah satu perumda BUMD milik pemerintah kota Surabaya tidak sanggup angkat tangan. Sehingga dari sini tentunya pemerintah kota harus membuat alternatif kebijakan supaya 10.000 antrian rusunawa, kemudian 7.000 antrian rutilahu itu bisa mendapatkan haknya secara layak. Nah, akhirnya pemerintah kota sekarang dengan kondisi yang seperti itu memperluas akses rutilahu. Bagaimana caranya 7.000 antrian rutilahu ini? Saya sendiri turun di lapangan melihat, kemudian menyaksikan, bahkan mengadvokasi gitu ya, semua yang ternyata harus atau mendapatkan haknya untuk bisa mengakses rutilahu ternyata harus antri panjang begitu ya, karena datanya juga nah ini kita kembali bicara detesan ya, desil ya. Desil ini kan 1/10, jadi Surabaya dan seluruh penduduk di wilayah di Indonesia ini terbagi menjadi 10 tingkatan desil. Desil 1 sampai 5 ini mulai dari miskin, rentan miskin sampai desil 6 sampai 10 itu sejahtera, mampu lah. Nah, ini menjadi salah satu dasar untuk penentuan kebijakan siapa yang mendapatkan. Tidak hanya rutilahu, beasiswa, pemuda tangguh, kemudian rusunawa, kemudian rutilahu, kemudian nanti PPDB. Ini semua juga pakai desil. Dia masuk desil 1 sampai 5 enggak? Kalau tidak masuk desil 1 sampai dengan desil 5, nonsen dia akan mendapatkan semua fasilitas yang harusnya dimiliki oleh orang miskin tersebut. Nah, ini menjadi sangat bahaya ketika detesan ini tidak real terjadi di kota Surabaya. Kenapa begitu? Ini teman-teman DPRD juga keluar semua ini langsung melihat secara real kondisi detesan yang terpadu ya, terpusat di pemerintah pusat, bukan lagi di kota Surabaya. Kita given dari pemerintah pusat, dari detesan, ini loh data desilmu, ini loh data penduduk miskinmu, ini loh yang harusnya berhak mendapatkan rutilahu, beasiswa dan yang lain-lain. Nah, akhirnya kita sidak di lapangan karena apa? Ada beberapa yang tidak mampu. Misalnya salah satu contoh, dia tidak mampu kuliah, dia harus mendapatkan beasiswa. Nah, begitu diajukan kepada pemerintah kota ternyata tidak masuk karena tidak desil 1 sampai 5. Alasannya apa? Di desil itu tertera dia punya motor, tertera dia punya sepeda. Akhirnya kita cobalah turun di lapangan melihat kondisi yang tidak masuk desil 1 sampai 5 ini. Ternyata setelah disidak langsung oleh teman-teman DPR, wah, ini yang katanya detesan punya motor, punya sepeda, enggak punya. Oke, berarti bisa bilang tidak real ya, Bu? Tidak real. Ya, baik, Bu, kita jeda dulu sebentar, Bu. Kita akan lanjutkan dialog yang sangat menarik ini. Saudara jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini, NTV Interviews akan segera kembali.
Bagi pemirsa, hadir kembali bersama saya Marvel Chandra dalam program NTV Interviews dengan tema pemanfaatan data Desil DTSN dalam penentuan penerima bantuan Rutilahu di Kota Surabaya dengan narasumber Ibu Aning Rahmawati selaku Wakil Ketua Komisi C. Ibu, kita lanjutkan tadi, kalau tadi Ibu sudah mengatakan bahwa data yang tidak real di lapangan. Sejauh ini Ibu, bagaimana Bu peran data ini menggambarkan kondisi real di lapangan? Ya, jadi kalau di Surabaya kita ada perwali ya, perwali terkait dengan satu data. Jadi perwali terkait dengan satu data ini pengampunya seluruh OPD. Dan yang paling penting kalau kaitannya dengan Rutilahu ini tentunya Dinas Sosial. Kemudian DPRKPP selaku penentu geofisika terkait geospasial terkait dengan lokasi gitu ya. Kemudian Bapeda Litbang, Bapeda sekarang sudah dipisah ya, ada Bapeda, ada Litbang, sekarang jadi Brida. Ada Bapeda selaku perencana. Nah, ternyata di Kota Surabaya ini memang masih harus ada banyak penyempurnaan dan ini cukup bahaya ketika pemerintah kota tidak punya sensitivitas terkait dengan hal ini karena kita tahu data ini kita bicara tentang kondisi di Kota Surabaya ya. Kemiskinan di Kota Surabaya itu terus menurun dari 2021 sampai dengan 2025. Terakhir 3,65% penduduk miskin itu total kalau diakumulasi dalam bentuk angka 105.000 jiwa. Nah, 105.000 jiwa ini harusnya oleh pemerintah kota diprofiling ya. Diprofilingnya seperti ini. 105.000 jiwa itu yang berhak untuk Rutilahu berapa? Karena di atas 105.000 ini kan berarti sudah tidak miskin. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan, tidak berhak masuk Desil, tidak berhak masuk DTSN, tidak berhak mendapatkan intervensi bantuan dari pemerintah kota. Nah, kemudian di profiling ini dari 105.000 ini kan tidak semuanya butuh Rutilahu tentunya. Bisa jadi ada yang butuh beasiswa, bisa jadi ada yang butuh rusun, bisa jadi ada yang butuh Rutilahu, ini harusnya dilakukan profiling. Ternyata profiling ini belum ada, itu yang pertama. Sehingga ketika dibutuhkan ini ada yang mengajukan Rutilahu misalnya. Rutilahu itu kan tahapannya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru Dinsos. Nah, di sini verifikatornya turun ke lapangan dengan melihat yang mengajukan misalnya 10.000. Ternyata dari data DTSN ini masih banyak sekali yang kategori Desil 1 sampai 5 itu yang masuk keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera ini harusnya Desil 6 sampai 10. Jadi carut marut dari data Desil ini harus dibetulkan dulu sebelum kita memberikan. Sebentar lagi PPDB juga soalnya. Kemudian saya cek lagi di DPRKPP. Untuk mencairkan Rutilahu ini dasarnya apa? Dasarnya ternyata pendapatan. Beda lagi, pendapatan 500.000, 500 sampai dengan 600.000, 600.000 sampai dengan 700.000 ini pendapatan yang dari pusat. Padahal kan pendapatan ini kalau mungkin di Kota Surabaya enggak ada. Enggak ada yang pendapatannya 500.000 itu enggak ada di Kota Surabaya. UMR-nya aja berapa? 4 juta sekian gitu kan, sehingga untuk mencari yang harusnya mendapat Rutilahu ini juga kesulitan kan kalau datanya yang dipakai adalah data Desil berdasarkan pendapatan dari pemerintah pusat. Nah, sehingga harapannya ini nanti pemerintah kota sudah harus betul-betul mulai hari ini, kebetulan juga kita dari Komisi C akan melakukan evaluasi triwulan. Mulai pekan ini sampai dengan pekan depan ya, evaluasi triwulan terutama Bapeda Litbang ya, untuk betul-betul real data. Karena kemarin ini kan tupoksinya ada di Komisi D ya. Komisi D sudah memanggil wali data ini baik dari Dukcapil, kemudian juga dari Dinsos, kemudian juga dari Bapeda, ternyata belum ketemu nih. Belum ketemu, belum selesai. Datanya masih pakai data DTSN. Ini kita belum bicara siapa yang melakukan survei di lapangan ya. Kemarin untuk menghasilkan datasen. Pertama kita akan melihat secara mikro datasen ini validitasnya seperti apa. Itu kita bisa melihat dari proses survei yang lapangan yang kemarin dilakukan oleh pemerintah kota.
Ya, tapi tadi Ibu Aning mengatakan ada perbedaan ya standarisasi tentang penerimaan Ya, atau betul. upah ya dari pusat ke Surabaya kayak gini. Kira-kira kalau sudah kejadian kayak gini, pemecahan solusinya seperti apa, Bu? Ya, makanya tadi kita akan melakukan evaluasi triwulan dengan memanggil seluruh wali data di Kota Surabaya, 3 OPD terkait, baik itu penyaji data. Jadi prosesnya kan begini di Kota Surabaya, dari data sen. Tadi saya menyampaikan tentang survei ya. Jadi kemarin seluruh ASN P3K di Kota Surabaya diminta turun untuk melakukan validasi DTSEN. Jadi turun survei. Nah, ini bisa jadi nggak ketemu orang, bisa jadi ketemu orang. Kalau dari angka statistik, kebetulan saya dulu di teknik ya di ITS. Kalau dari angka statistiknya, ini juga masih perlu dicek lagi, karena ternyata setelah dicek di lapangan itu dia banyak carut marut dan ketidaksesuaian antara hasil data DTSEN dengan kondisi yang ada, sehingga nanti kita memanggil wali data terkait semuanya untuk melakukan proses validasi dengan muskel. Muskel ini musyawarah kelurahan, karena setiap bisa jadi setiap hari, bisa jadi setiap bulan, bisa jadi setiap tahun itu ada perubahan. Perubahannya karena apa? Yang tadinya mampu menjadi tidak mampu, yang tadinya bekerja menjadi pengangguran. Seperti itu datanya sangat dinamis sekali. Sehingga harapannya setelah nanti kita melakukan evaluasi triwulan dengan OPD terkait, mereka terus untuk melakukan proses validasi dengan tingkat terkecil di Kota Surabaya ini. Melalui apa? Muskel. Muskel ini dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Sehingga di situ nanti betul-betul bisa kelihatan dan antara data real dengan data DTSEN yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah data real dengan DTSEN ini sinkron gitu ya, tidak ada lagi perbedaan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kota adalah bagaimana membuat tadi profiling yang butuh rutilahu dari 105.000 penduduk miskin. Ini terakhir ya 3,63% dari penduduk Kota Surabaya ini yang masih harus mendapatkan intervensi. Nah, intervensi itu kan tidak boleh semua kan. Bisa jadi dia hanya mendapatkan rutilahu, bisa jadi dia mendapatkan beasiswa, bisa jadi dia mendapatkan PKH, bantuan dari pemerintah pusat. Ini harus clear. Sehingga Surabaya dengan 105.000 penduduk miskin itu sudah jelas. Nanti dari Dinas Pendidikan yang mendapatkan beasiswa, yang berhak untuk masuk PPDB dengan jalur karena tidak mampu dan sebagainya, afirmasi dan yang lainnya itu sudah jelas sekian. Sehingga kalau ada yang lainnya memasukkan itu tidak bisa, karena tidak masuk dalam profiling 105.000 data penduduk miskin yang berhak mendapatkan intervensi dari pemerintah kota. Bu Aning, tadi Abang sudah Ibu katakan tadi adanya dinamika ya, perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Sejauh ini apakah DPRD menemukan adanya warga yang layak menerima bantuan rutilahu tetapi tidak masuk atau tidak terdaftar dalam desil prioritas DTSN? Banyak ya? Banyak. Jadi itu tadi karena memang proses surveinya, siapa yang melakukan survei, kemudian sinkronisasi antara data kota Surabaya dengan data DTSEN. Seperti dulu lah, Surabaya itu ada 1 juta penduduk MBR. Dulu masih ada MBR kan, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, begitu 1 juta sekian itu dihapus karena pemerintah kota tidak lagi menggunakan MBR. MBR ini dihapus semuanya, kemudian mengacu kepada BPS, dari 1 juta sekian itu menjadi 153.000. Bayangkan, ada 900.000 penduduk MBR yang dihapus. 900.000 sekian yang dihapus pada tahun 2023. Ternyata banyak juga, Bu ya. Iya. Bu. Tapi Ibu, saya tahan dulu, kita akan lanjutkan nanti Bu ya. Begitu banyaknya yang terhapus, Bu. Saudara jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali bersama saya Marvel Chandra dengan narasumber Ibu Aning Rahmawati selaku Wakil Ketua Komisi C. Ibu, kita lanjutkan, tadi sempat Ibu mengatakan ada 900 yang dihapus. Bagaimana ini bisa terjadi? Pastinya ada komplain, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya, itu tahun 2023 ya. Memang
dari data masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian kita diminta untuk pemerintah kota menyesuaikan dengan data BPS, akhirnya muncul istilah bukan lagi MPR sudah tidak ada, muncul istilah penduduk miskin itu 150.000 sekian. Ini berdasarkan data BPS. Kemudian pemerintah kota akhirnya dari 150.000 itu memprofiling mana yang penduduk miskin sesuai dengan instruksi presiden ya waktu itu. Jadi setiap tahun ini kan dinamisasi perubahan kebijakannya sangat luar biasa. Nah itu akhirnya pemerintah kota membuat profiling dengan membuat banyak program pengentasan penduduk miskin mulai tahun 2021 sampai dengan 2025 sampai akhirnya penduduk miskinnya dari 150.000 tinggal berapa 105.000 di tahun 2025 ini itu dengan melalui banyak intervensi dari pemerintah kota, baik itu dengan program-program dari startup dengan kewirausahaan, kemudian UMKM, kemudian juga dimasukkan ke dalam pengampu kewilayahan, misalnya dari DLH dulu itu sempat sekian ratus orang dipekerjakan di banyak TPST, di banyak TPS 3R, di banyak TPS itu semuanya sampai akhirnya tinggal 105.000. Nah dulu akhirnya alhamdulillah pemerintah kota dari angka 1 juta itu dengan berbagai intervensi yang ada mengikuti data statistik sampai dengan tinggal 105.000 ini dengan banyak intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Nah sekarang dengan data 105.000 ini di kota Surabaya itu menyesuaikan lagi dengan desain atas instruksi presiden ya, atas instruksi presiden terkait dengan Inpres tahun 2025 untuk menggunakan data tunggal nasional. Ini juga menyisakan masalah tadi ya, ketidaksesuaian antara desain dengan data yang ada di lapangan, sehingga pemerintah kota juga harus kembali melakukan satu, evaluasi di lapangan, dua, melakukan proses validasi data, kemudian yang ketiga secara real melakukan proses upgrading dengan melakukan muskel di seluruh kelurahan kecamatan mulai dari RT RW di seluruh kota Surabaya. Oke, baik Bu. Ternyata memang agak rumit juga Ibu ya. Ini pertanyaan yang penting Bu nih. Bagaimana DPRD di sini memastikan atau mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data atau data titipan dalam program data DTSN ini? Ya, makanya tupoksi dari komisi terkait gitu ya. Dalam hal ini kalau di tupoksi kami di komisi C terkait dengan infrastruktur pembangunan, baik itu Rusunawa, baik itu Rutilahu, kemudian juga fasilitas-fasilitas bantuan yang lainnya termasuk jamban gitu ya yang terkait dengan infrastruktur pembangunan, maka kami memastikan melalui perwali tentang satu data bahwa produsen data ini dari seluruh OPD termasuk OPD yang tadi kami sebutkan di komisi kami itu ada DPRKPP, kemudian juga ada DLH, itu memang betul-betul melakukan proses verifikasi di lapangan secara baik dan benar. Dengan cara apa? Kita sudah ada aplikasi yang bisa kita pantau. Aplikasi baik itu kalau di Rutilahu ada e-Rutilahu, di Rusunawa ada e-Rusunawa, yang di situ syarat-syarat untuk mendapatkannya jelas. Kalau itu tidak sesuai dengan perwali itu jelas kriteria yang masuk dalam penduduk miskin atau desil 1 sampai dengan desil 5 itu jelas. Hanya tadi yang saya sampaikan di awal, data desilnya ini ya, DT-sen-nya ini apakah sudah sesuai dengan real yang ada di lapangan, itu yang harus clear and clean dulu di lapangan. Dan ini tugasnya wali data untuk melakukan tadi muskel di lapangan untuk memverifikasi. Tidak banyak, 105.000 itu kalau dibagi kepada OPD pengampu, kalau di infrastruktur kami 3 OPD tadi itu tidak banyak, tinggal dilakukan ini memang di lapangan, karena setiap kali mau intervensi pasti dilakukan survei. Survei apakah ini sesuai atau tidak, maka ketika tidak sesuai tidak boleh masuk. Sejauh ini kan tadi Ibu bilang kan datanya memang berubah-ubah, ada dinamika data-data di lapangan. Kira-kira adakah evaluasi yang dilakukan secara berkala agar bisa menjaga konsistensi realnya data DTSN ini? Ya, kalau yang muskel tadi kan setiap bulan. Setiap bulan itu pemerintah kota
Dan kita bisa melakukan tupoksi pengawasan pada pengampu data. Dalam hal ini Bapedalitbang. Kita bisa melakukan verifikasi, memanggil dinas itu setiap bulannya bisa dilakukan. Nah, sementara untuk upgrade data ini dilakukan melalui Muskel itu setiap bulan. Dan tupoksinya ada di 2 komisi. Ada di komisi A yang itu mengampu di Bapemkesra yang membawai seluruh kelurahan kecamatan, kemudian ada di komisi D yang mengampu terkait dengan satu data, baik itu yang ada di dinas sosial selaku pengentri data, itu dilakukan oleh komisi D. Jadi tupoksi dari masing-masing saya kira sudah jelas, dan kita setiap triwulannya kita melakukan evaluasi dan setiap bulannya kita berkomunikasi dengan dinas. Oke, tadi Bu mengatakan ada aplikasi di sini. Ya. Apakah masyarakat dapat mengakses dan mengecek status desil DTSN mereka secara terbuka, Bu? Ya, jadi kalau desil DTSN itu ngeceknya ada di kelurahan atau kecamatan atau di dinas sosial. Jadi kalau di RT RW masyarakat bisa melakukan proses cek and recheck di RT RW itu yang nanti melakukan pengecekan di kelurahan. Kelurahan kalau misalnya tidak sinkron bisa melakukan updating di Dinsos. Jadi sebetulnya, dan kami 50 anggota dewan ini terbuka 24 jam. Dan kita selalu melakukan proses advokasi di masyarakat. Saya sendiri juga banyak mendapatkan aduan. Saya ini tidak mampu, tapi saya tidak masuk di kategori desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, ini kita cek, kita bantu cekkan, dan kita terus melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Kebetulan pekan depan itu juga ada reses. Reses itu kita bertemu dengan masyarakat, kita sampaikan mekanisme perdesilan ini, sekaligus juga mekanisme masyarakat bisa mengawasi, sekaligus juga mekanisme masyarakat bisa melakukan proses pengaduan. Ibu, data di sini tentunya bertujuan untuk menciptakan transparansi. Ya, betul. Ya, kira-kira langkah-langkah transparansi ada proses namanya penentuan penerima bantuan agar masyarakat memahami alasan mengapa layak atau tidak layak. Apakah sudah diberikan sosialisasi secara umum di masyarakat luas? Ya, jadi memang untuk datasen atau desil ini pemerintah kota sudah membuka banyak aplikasi ya, dan masyarakat diberikan melalui link-link yang sudah disebarkan oleh pemerintah kota, masyarakat diberikan kesempatan atau cek dirinya masuk dalam desil 1 atau sampai dengan 5 atau tidak. Begitu ternyata memang dia merasa tidak mampu tapi tidak masuk dalam desil 1 sampai 5, dia bisa, apalagi dengan satu data dari Disdukcapil ya, pemerintah kota ini sudah melakukan sosialisasi secara masif. Bahkan kami juga melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ternyata sudah recheck tidak masuk desil 1 sampai 5 melalui link khusus yang diberikan oleh pemerintah kota, melalui RT RW dan juga kelurahan kecamatan. Baik. Ketika tidak sesuai kami bisa untuk mendampingi, mengadvokasi masyarakat. 24 jam kami ada untuk warga. Baik. Itu saya kira Surabaya ini kota yang sangat ramah, sangat beretika dan berperadaban gitu ya, sehingga masyarakat punya kesempatan yang sangat luas untuk mengakses segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, terima kasih Bu Aning atas waktunya yang sangat signifikan sekali. Paling tidak dengan kita mendukung bersinergi di sini, kita bisa mendukung benar-benar program pemerintah Rutilahu ini benar-benar dengan data DTSN yang begitu valid tadi, itu bisa menciptakan bantuan pemerintah lebih transparan, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dan tepat sasaran Bu ya. Dan demikian program Dialog NTV Interviews kali ini bersama Ibu Aning Ramawati selaku Wakil Ketua Komisi C. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Marvel Chandra, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh